bursa transfer sejauh ini sepi bagi Manchester United karena tidak ada perubahan pada skuad senior Ruben Amorim 2 minggu memasuki bulan Januari. Satu-satunya kesepakatan terjadi minggu lalu ketika United mencapai kesepakatan untuk mengirim pemain U21 Ethan Ennis untuk bergabung dengan klub League 2 Doncaster Rovers dengan status pinjaman. Sedangkan Diego Leon telah menandatangani kontrak 4 tahun dan menjadi pembelian pertama era Amorim. Namun, ia baru akan resmi bermain bagi MU musim 2025-2026. Sementara itu, pemain yang paling mungkin pindah adalah Marcus Rashford, yang memecah kebisuannya di media sosial dengan mengunggah video samar pada hari Selasa di tengah spekulasi yang beredar tentang masa depannya di Manchester United. Pemain depan berusia 27 tahun itu berada di ambang pintu keluar Old Trafford yang emosional yang dapat segera terjadi menjelang pertemuan penting yang dilaporkan antara perwakilannya dan klub. Menurut Gianluca Di Marzio, saudara laki-laki sekaligus agen Rashford, Dwayne Maynard, akan bertemu dengan para petinggi United untuk mengomunikasikan klub tujuan yang diinginkannya pada hari Rabu. Mantan manajer MU, Erik ten Hag bersaing untuk posisi pelatih kepala Borussia Dortmund. Raksasa Jerman itu berada di peringkat ke-9 Bundesliga, dengan manajer Nuri Sahin yang berada di bawah tekanan yang meningkat, meskipun ia masih mendapatkan kepercayaan dari Dewan Direksi hingga saat ini. Laporan tersebut menyebutkan bahwa mantan pelatih Ajax berusia 54 tahun itu memiliki hubungan yang baik dengan penasihat Dortmund Matthias Sammer, dan ia bahkan hadir menyaksikan Dortmund kalah 2-3 melawan Leverkusen pada hari Jumat. Ten Hag berada di stadion di Dortmund pada hari Jumat. Sky Germany mengklaim Ten Hag telah mengunjungi Signal Iduna Park beberapa kali sebagai tamu penasihat tersebut, tetapi belum ada kontak mengenai posisi manajerial hingga saat ini. Mungkin akan menjadi masalah jika finish di posisi keempat menjadi di luar jangkauan Sahin. Saat ini, Dortmund terpaut 5 poin dari 4 besar setelah memainkan 1 pertandingan lebih banyak. Kebangkitan Harry Maguire musim ini, terutama sejak Ruben Amorim mengambil alih sebagai pelatih kepala dan menempatkannya di jantung 3 bek, meyakinkan United untuk memperpanjang kontraknya yang bernilai 190.000 pound per minggu hingga 2026 dan mungkin juga mengubah pemikiran mereka tentang perekrutan musim panas. Klub akan mencari bek tengah yang lebih muda dengan potensi daripada membayar mahal untuk pengganti yang sudah jadi, seperti Jarrad Brandtwaite dari Everton, yang akan menelan biaya sekitar 70 juta pound dan gaji 160.000 pound per minggu. Itu akan memungkinkan United untuk mengalihkan dana transfer mereka yang terbatas ke area lain dalam tim pada saat pengetatan anggaran di Old Trafford. Maguire, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez dan Yoro akan terus menjadi bek tengah United dengan Noussair Mazraoui dan Luke Shaw, keduanya mampu bermain di 3 bek. Penampilan pemain berusia 31 tahun itu bahkan lebih baik daripada di era Erik ten Hag. Harry Maguire menandatangani kontrak baru telah menghemat jutaan bagi Man United, karena mereka sekarang tidak perlu menghabiskan banyak uang untuk bek tengah baru musim panas ini. Amorim ingin Maguire mengikuti jejak Sebastian Coates, yang berjuang keras menunjukkan bakatnya di Liverpool, tetapi membuktikan dirinya sebagai pilar utama dalam tim asuhan Amorim di Sporting CP. Bek tengah itu merupakan pemain penting dalam 2 musim Amorim yang memenangkan Liga. Kualitas kepemimpinan dan pengalaman Maguire itu yang dapat memainkan peran penting dalam perkembangan Leny Yoro di Old Trafford. Kapten Bruno Fernandes telah menyuarakan rasa frustrasinya di depan publik, mempertanyakan mengapa intensitas dan upaya hebat skuad MU hanya muncul lawan tim elit. Sementara Fernandes mengisyaratkan faktor psikologis, Michael Cox yang menulis untuk The Athletic
menyatakan pendekatan taktis Amorim adalah inti dari perbedaan tersebut. Ia membandingkan situasi United dengan masa awal kepelatihan Mauricio Pochettino, Jurgen Klopp, dan Mikel Arteta, yang juga kesulitan melawan tim-tim yang kompak dalam bertahan, namun berkembang melawan tim-tim papan atas. Ketergantungan Amorim saat ini pada sepak bola serangan balik, mengeksploitasi kelemahan dalam menyerang, tim-tim yang sangat menguasai bola seperti Liverpool dan City. Pendekatan ini meminimalkan kebutuhan akan pola-pola serangan yang rumit, yang lebih sulit untuk disempurnakan di awal masa jabatan manajerial dengan waktu pelatihan yang terbatas. Sistem Amorim berkembang secara signifikan saat melawan Liverpool. Dengan 3 sesi latihan tanpa gangguan sebelum pertandingan, Amorim menyempurnakan aspek-aspek penting dari permainan timnya, khususnya melalui bek sayapnya. Diogo Dalot tampil menonjol, menyerang ruang dengan agresif dan menciptakan beberapa peluang. Pergerakannya mencerminkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tanggung jawab menyerang yang dibutuhkan dalam sistem Amorim. Lari Dalot meregangkan garis pertahanan Liverpool, sementara kemampuannya untuk mendukung Alejandro Garnacho saat melakukan overlap atau underlap terbukti penting dalam membuka ruang di sayap kiri. Transisi serangan United berlangsung cepat dan terarah, yang berpuncak pada penampilan yang lebih kohesif dan efektif. Melawan tim dengan penguasaan bola rata-rata lebih dari 55%, United telah mengamankan hasil positif dalam 3 dari 5 pertandingan. Sebaliknya, mereka kesulitan melawan tim dengan statistik penguasaan bola yang lebih rendah, kalah 4 dari 6 pertandingan. Ini menunjukkan United unggul saat diizinkan melakukan serangan balik, tetapi tidak memiliki solusi kreatif untuk membongkar blok pertahanan yang dalam. Strategi Amorim fokus pada transisi cepat dan organisasi pertahanan yang kompak. Meskipun pendekatan ini sesuai untuk turnamen sistem gugur, kesuksesan liga yang berkelanjutan membutuhkan kemampuan beradaptasi terhadap beragam taktik. United harus berkembang menjadi tim yang mampu mengalahkan lawan yang berpikiran defensif. Dimulai dengan Southampton. Pelatih kepala Southampton, Ivan Djuric, yakin bisa mencuri kemenangan di Old Trafford. MU disebutnya punya kelemahan menghadapi tim yang sangat bertahan. Djuric bisa menyambut kembali Flynn Downes ke dalam skuadnya untuk pertandingan Liga Primer hari Kamis melawan Manchester United di Old Trafford. Djuric berharap Downes akan fit untuk tampil setelah absen dalam 3 pertandingan terakhir karena cedera paha. Sementara gelandang lainnya Matheus Fernandes siap untuk kembali setelah absen dalam kekalahan 5-0 Saints di Liga Primer dari Brentford karena skorsing. Selain itu, Will Smallbone kembali dari cedera saat Southampton menang 3-0 atas Swansea City di putaran ketiga Piala FA akhir pekan lalu. Sementara penjaga gawang Gavin Bazunu tampil untuk tim U21 klub Jumat lalu dan siap bermain setelah pulih dari cedera Achilles jangka panjang. 3 pemain yang masih berada di ruang perawatan adalah duo bek Jack Stephens dan Juan Larios, dan penyerang Ross Stewart. Nathan Wood dan Jan Bednarek akan dipanggil kembali sebagai bek tengah untuk bermain bersama Taylor Harwood-Bellis. Sementara James Bray bisa naik ke bek sayap kanan jika Kyle Walker-Peters bergeser ke sayap kiri. Leslie Ugochukwu, Joe Aribo, Fernandes, Smallbone dan mungkin Downes, semuanya akan bersaing untuk menjadi starter di lini tengah. Sementara Djuric akan mempertimbangkan apakah akan menggunakan Tyler Dibling dan Kamaldean Sulemana sebagai penyerang tengah, atau memindahkan mereka ke sayap untuk mengakomodasi salah satu dari Paul Onwuachu, Cameron Archer atau Adam Armstrong di tengah serangannya.